Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, gua akan membahas jadi Bruno Fernandes ini di konferensi pers bersama dengan tim nasional Portugal ya, memberikan update dan dia juga membenarkan nih apa yang terjadi antara Al Hilal ya, tawaran Al Hilal dan bagaimana proses sampai akhirnya dia memutuskan untuk tetap bersama dengan Manchester United. Dari beberapa atau dari dua akun akan gua kutip apa yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Dia mengatakan memang ada kesempatan ya, sang presiden menelpon saya dan menanyakan kalau saya ingin pergi ke sana. Mereka menunggu saya berbicara dengan Amorim, dia meminta saya untuk tidak pergi. Mereka tidak ingin menjual saya, artinya Manchester United tidak ingin menjual saya, dan mereka tidak membutuhkan uangnya. Lalu Bruno juga mengatakan kalau Al Hilal ini sangat baik ya, mereka berbicara dengan agen saya, lalu saya berbicara dengan istri saya. Dia menanyakan apa yang kamu ingin lakukan. Dia selalu mendukung saya di keputusan-keputusan yang saya bikin. Dan ini akan menjadi keputusan yang sangat mudah untuk pindah ke sana. Saya tahu ada banyak pemain Portugal di sana, tapi saya ingin bermain di level tertinggi dan berkompetisi di gelar-gelar yang besar ya. Oke, ya itu juga yang gua ya kalau saya ingin pergi, mereka akan melakukannya. Jadi Al Hilal itu dinilai oleh Bruno Fernandes kalau seandainya Bruno Fernandes memutuskan untuk pergi ya, Al Hilal ini akan melakukannya, akan membuat itu menjadi kenyataan ya, karena mereka sudah sangat siap. Dan hal ini sama seperti yang diinformasikan sebelumnya oleh Fabrizio Romano ya, bahwa memang Al Hilal ini siap untuk melakukan segalanya, melakukan apapun yang Manchester United atau pihak dari Bruno Fernandes inginkan. Ada komentator dari Portugis, Bruno Andrade, ini memberikan pendapat, gua kutip dari Mace Football ya, dari United Report. Bruno Fernandes, untuk beberapa yang mengingat, dan saya yakin fans dari Sporting ingat, ada beberapa kabar pemain ini menyetujui ya untuk tetap stay di Sporting setelah Alcochete. Dia bisa saja meninggalkan seperti pemain lain. Dengan kata lain, ini menunjukkan banyak tentang personality dia. Dia tidak meninggalkan Sporting di periode yang paling buruk, dan dia tidak meninggalkan Manchester United di waktu yang sangat rumit. Wow. Jadi ini juga menunjukkan ya bagaimana memang loyalitas dari Bruno Fernandes ini luar biasa. Dia bukan tipe pemain yang bermain hanya untuk uang saja. Ada beberapa, kalau gue baca ya di kolom komentar dan juga di sosial media, tapi bagaimana kalau seandainya ada tawaran dari klub Eropa lain misalnya yang datang yang dengan ukuran lebih besar, dengan kesempatan untuk memenangkan trofi lebih besar. Ya kalau seandainya berandai-andai ya gue juga bisa mengatakan ya bisa jadi dia cabut, bisa jadi tidak. Ini tidak pernah diketahui ya kan. Tapi kalau melihat dari misalnya langkah-langkah yang dia ambil sebelumnya bersama dengan klub sebelumnya, keadaan juga sebelumnya seperti apa, dan bagaimana juga keadaan dengan Manchester United ini ya. Dan ini kan bukan penolakan pertama yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Artinya dia memang punya karakter dan dia punya loyalitas. Namun demikian sebagai pemain sepak bola profesional ya dia juga bukan, kalau gua menilai dia bukan tipe pemain yang apa ya, yang memiliki, atau pemain tidak memiliki rencana gitu, hanya tutup mata saja dengan masa depan dan lain-lain. Gue tidak melihat Bruno Fernandes pemain yang seperti itu. Gua melihat dia ini juga pemain yang cerdik, sehingga bukan tidak mungkin sebenarnya dia juga sudah memiliki rencana terkait dengan karirnya di masa-masa yang mendatang. Tapi yang jelas tidak dengan saat ini dia ingin pindah dari Manchester United. Dan menurut gue itu sangat wajar. Dan bahkan menurut gue secara ringan amatiran, gue apresiasi sekali. Karena Bruno Fernandes punya
banyak alasan untuk meninggalkan Manchester United di titik kali ini, di periode saat ini. Punya banyak alasan. Dia bisa punya alasan bahwa ya di usia yang sudah 30 tahun ini dia ingin memenangkan gelar, ya, memiliki kesempatan memenangkan gelar sehingga pindah ke klub lain yang memiliki peluang tersebut. Banyak pemain lain di klub lain di periode sebelumnya juga melakukan hal tersebut. Dia bisa juga dengan alasan situasi ketidakpastian di Manchester United ini, ya. Kapan Manchester United akan bisa mendapatkan peluang tersebut? Ada 2 final di Eropa yang tidak berhasil dengan Bruno Fernandes. Bagaimana dengan proyek pemilik baru ini dan lain-lain. Ada banyak hal yang ketidakpastian di Manchester United. Itu bisa juga jadi alasan dia untuk pindah ke Saudi misalnya. Jelas dari sisi uang, ya, menurut gua ini sangat sulit sekali sebenarnya untuk ditolak. Sangat-sangat besar angka yang akan diterima oleh Bruno Fernandes. Dan apakah dengan pindah ke Saudi misalnya dia akan tidak disoroti lagi sepak bolanya atau seperti apa dan lain-lain. Ya, kenyataannya banyak juga pemain Portugal yang bermain di Saudi dan mereka tetap bisa menjaga level permainannya kan di tingkat yang tertinggi. Ini berarti masih belum, dia bisa yes bisa enggak gitu lah. Alasan kalau mengatakan bahwa oke, nanti Saudi maka penampilannya akan drop segala macam, tidak menjadi sorotan dan lain-lain, ya. Tapi yang jelas itu tadi seperti gue katakan dan alasan lain dan lain-lain. Artinya dia punya banyak alasan yang menurut gue make sense, masuk akal untuk dia sebenarnya cabut dari Manchester United. Tapi dan bahkan sudah banyak juga kan perkiraan yang mengatakan bahwa ya Bruno Fernandes akan cabut nih, kayaknya akan cabut. Tapi justru di luar dugaan menurut gue, ya. Ini bisa gue bilang di luar dugaan sih. Dia tetap memilih di Manchester United dengan situasi ketidakpastian ini di klub, ya. Dengan usia dia yang sudah 30 menuju 31. Dengan keadaan yang belum pasti, belum tentu dalam periode-periode ke depan dia bisa mendapatkan trofi di Manchester United, dan lain-lain ya, seperti gue katakan tadi. Cuman dengan situasi saat ini, apakah ini akan membuka peluang misalnya akan ada tawaran lagi dari klub lain di Manchester untuk Bruno Fernandes, ya, di periode mendatang? Itu sangat mungkin menurut gue. Dan apakah ketika tawaran itu terjadi Bruno Fernandes akan berubah keputusannya? Menurut gue itu juga memungkinkan. Tapi yang jelas saat ini di titik ini, gue sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, ya. Dia memutuskan betul bahwa gue nggak mau uang, klub butuh uang ya, nggak butuh uang ya, oke, fine. Gue juga mengapresiasi bagaimana ada komunikasi langsung antara pelatih dengan sang pemain, mengatakan gue pengen lu tetap stay di sini. Dan gue juga apresiasi Bruno yang juga mengapresiasi pelatih dan juga situasi di klub. Artinya klub Amorim mengatakan gue pengen lu stay, klub tidak butuh duit dari penjualan ini, ya, artinya bisa dengan cara lain. Kalau semuanya fine, gue tetap akan stay di sini. Bahwasanya Bruno berbicara dengan istri dan juga keluarga ini juga menunjukkan karakternya, bahwa dia seorang family man. Ini wow, karena banyak sekali pemain bola ketika membuat keputusan tidak seperti ini, ya, menurut gue. Dari hal-hal yang gue baca, hal-hal yang gue ketahui, ada banyak cerita, tapi Bruno Fernandes menurut gue ini merupakan salah satu contoh sih. Dan ini contoh juga bagi pemain-pemain lain bahwa di Manchester United utamanya, bahwa karakter dan juga loyalitas itu sangat penting bermain di klub ini. Walaupun bukan pada situasi yang terbaik, ya. Manchester United mengalami musim yang paling buruk dalam sejarah bahkan musim lalu, tapi tetap bisa membuat sang kaptennya ini tetap stay di Manchester United. Ini merupakan statement yang tebal sekali bagi terutama klub dan juga pemain-pemain yang saat ini berada di Manchester United. Bruno memberikan contoh, ya. Dengan situasi seperti ini, dengan tawaran yang bisa saja gue ambil, gue tetap memutuskan stay karena gue ingin bersama dengan Manchester United. Lu bagaimana? Kurang lebih seperti itu. Itu tadi, ya, Sobat Football United secara ringan amatiran terkait dengan klarifikasi dari Bruno. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.